Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah peradaban manusia ada yang namanya pergolakan antara kebenaran dan kebatilan, dan ini sudah sangat lama terjadi. Perseteruan antara kebenaran dan kebatilan itu mewarnai sepanjang sejarah sejak pertama kali manusia diciptakan, di mana ada keengganan dan penolakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Bahkan mereka bersumpah, para iblis itu, nanti Bapak buka di surat Al-A'raf, ya. Mereka bersumpah, fabima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena kau telah mengutukku ya Rob, aku bersumpah akan menyesatkan hambamu itu, ya, manusia, dari jalan yang lurus. Jadi memang pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu sejak lama terjadi, Pak. Dan dia merupakan perseteruan yang tiada akhir sampai hari kiamat nanti, akan terus berlangsung, ya. Dan tentu saja masing-masing kebenaran punya pengikut, kebatilan juga pengikut. Bahkan kata Syekh Az-Zuhaili itu bukan hanya mengikuti, tapi membela dan menolongnya, ya. Ada pembela kebenaran, pengikut kebenaran, dan penolong kebenaran. Begitu juga kebatilan, ada pengikutnya, ada pembelanya, ada penolongnya. Allah di dalam Al-Quran menceritakan atau menyebutkan tentang orang-orang yang membela kebenaran dan membela kebatilan. Di Quran diterangkan orang-orang yang membela kebenaran disebut sebagai Hizbullah, sedangkan yang membela kebatilan disebut Hizbus Syaitan. Hanya dua ini saja, Pak, golongan dalam Quran itu yang diterangkan, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizb itu bermakna golongan sebetulnya, atau kelompok. Mungkin sekarang lebih melebar lagi menjadi partai, ya. Jadi kelompok atau golongan Allah, pembela Allah, dan golongan kelompok pembela syaitan. Hizbullah di Quran itu disebutkan hanya dua ayat, Pak. Satu surat Al-Maidah dan satu lagi surat Al-Mujadilah. Di dua tempat itu saja. Siapa saja mereka? Allah terangkan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Tuh. Surat Al-Maidah 56. Satu lagi dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 tuh. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya begini, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja, barang siapa yang loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang yang beriman, maka dia disebut sebagai Hizbullah, golongan yang membela Allah. Allah tidak perlu dibela, tapi agama Allah itu yang perlu dibela. Oleh karena itu Imam Qurtubi menyebutkan tentang rincian siapa saja mereka. Sebenarnya di dalam surat Al-Maidah diterangkan tuh, apa diantaranya? Loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, loyal kepada orang-orang beriman, ya. Kemudian mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai orang beriman. 6 tuh ada 10. Yang 4, mereka senantiasa lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Azillatin alal mu'minin, aizatin alal kafirin. Lemah lembut, rendah hati terhadap orang beriman,
dan tegas kepada orang-orang yang kafir. Itu Hizbullah. Kemudian lagi dia senantiasa membela agama Allah. Membela agama Allah. Maksudnya membela agama Islam. Dan senantiasa menunjukkan berpribadi, berperilaku yang akhlak Islami, Pak. Itu adalah pembela Allah. Kalau misalnya akhlaknya itu bertentangan dengan Islam, sebenarnya bukan pengikut golongan Allah. Sebaliknya dia menjadi pengikut golongan syaitan. Dan yang terakhir, dia senang berjuang di jalan Allah. Itu ciri-ciri Hizbullah. Sedangkan Hizbus Syaitan, ya, dalam surat Al-Mujadilah juga ayat 19, Allah berfirman, istahwadza alaihimus syaitanu fansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Siapa saja orang-orang yang menjadi pengikut syaitan itu atau termasuk golongan syaitan, kata Allah, istahwadza alaihimus syaitan fansahum zikrullah. Mereka-mereka yang telah dipengaruhi oleh syaitan yang menyebabkan dia lalai, melupakan zikir kepada Allah. Zikir atau mengingat nama-nama Allah. Zikir atau mengingat sifat-sifat Allah. Zikir atau lupa mengingat, ya, perintah Allah. Lupa atau lupa mengingat larangan Allah, ya. Itu termasuk orang-orang yang senantiasa disebut sebagai hizbus syaitan. Dan dia senang kalau kebatilan itu ada di kalangan orang-orang beriman. Dia bahagia kalau perbuatan fahisyah itu dipraktikkan oleh orang-orang Islam. Allah terangkan dalam surat An-Nur ayat 19 itu, ya. Innalladzina yuhibbuna antashal fahisyata fil ladzina amanu. Mereka itu senang kalau perbuatan buruk, kebatilan itu dipraktikkan oleh orang-orang Islam. Kejahatan, kemaksiatan, minum-minuman, ya, kemudian korupsi, apalagi yang jelek-jelek lah. Pokoknya kalau orang Islam itu mempraktikkan yang buruk-buruk, dia senang, Pak. Dia bahagia. Dan yang berikutnya, dia senantiasa mengobarkan permusuhan dengan orang beriman. Coba tuh di Palestina hari ini, siapa yang kira-kira mengobarkan peperangan itu? Ya. Berbuat zalim, aniaya terhadap orang Islam, orang beriman. Mereka adalah pengikut-pengikut hizbus syaitan. Ya. Luar biasa, Pak. Sedih menyaksikan saudara kita, ya, orang-orang Islam mendapatkan kezaliman dari orang-orang Zionis itu. Mereka itu disebutkan dan melakukan sebagai hizbus syaitan. Dan pertarungan perseteruan ini tidak akan berhenti, akan terus berlangsung sampai akhir hayat kehidupan manusia di muka bumi ini, Pak. Terus selama syaitan masih diberi kesempatan hidup. Bukankah setan telah minta berdoa pada Allah? Setan berdoa kepada Allah agar hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan. Allah mengabulkan permintaan setan agar dia bisa hidup tahan sampai hari kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Allah kabulkan. Kenapa kita yang beriman, ya, tidak juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kejam sadis itu, ya, berbalik kolbunya menjadi orang yang sangat cinta kepada orang-orang beriman, atau mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya murka Allah yang pernah diberikan kepada musuh-musuh para nabi itu, musuh para rasul yang pernah Allah hempaskan mereka karena perbuatan zalim mereka. Kita, Pak, sebagai orang Islam, orang beriman, itu kata Rasulullah, masalul mu'minina fi tawadhim wa tarahumihim wa tawtihim kamasil jasadil wahid idza staka minhu udhun. Kalau perumpamaan orang-orang beriman itu, sesama orang beriman, itu seperti satu jasad tubuh, Pak. Anggota tubuh kita, kalau tangan kita sakit, maka badan kita juga merasa meriang.
Lah ini orang-orang beriman ya di Palestina itu sedang merasakan kesedihan yang luar biasa. Tidakkah kita merasakan kepedihan yang dialami oleh mereka? Harusnya ada sikap empati kita ya, terhadap saudara kita yang mendapatkan penganiayaan yang luar biasa itu. Berpuluh-puluh tahun mereka itu Pak ada dalam penjajahan, ya, ada dalam penyiksaan. Orang-orang baiknya ditangkap, disiksa dan dibunuh. Ya. Alhamdulillah kemarin ada sedikit harapan, sekalipun juga akan berbalik karena seluruh dunia ya, akan membantu orang-orang yang benci Islam. Kemudian peristiwa ini ternyata akan membuat polarisasi penduduk bumi, Pak. Jadi masyarakat di dunia ini sekarang terpolarisasi. Mana yang menjadi Hizbullah, mana yang menjadi Hizbul Syaitan. Ya, terpecah. Dan bukan hanya orang-orang kafir yang terpolarisasi, tapi orang-orang Muslim, negara-negara Islam pun terpolarisasi dengan peristiwa ini. Ada negara Muslim yang membantu kelompok A, ada negara Muslim membantu kelompok B. Yang jelas-jelas itu adalah pengikut Hizbul Syaitan. Kita sebagai orang beriman harus memihak kepada yang benar. Siapa itu? Orang-orang beriman, orang-orang yang membela agamanya. Siapa itu? Palestina. Kita bela mereka, bahkan kita doakan itu ya. Setidaknya ada sentuhan kolbu ya, kelembutan hati kita di dalam menyikapi peristiwa ini. Ada kepedihan yang kita rasakan, penderitaan yang dari saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita tidak bisa membantu secara material ya, tapi setidaknya doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, berikanlah keselamatan kepada saudara kami di Palestina itu. Berikanlah petunjuk kepada mereka, berikanlah jalan keluar kepada mereka. Setidaknya itu yang kita berikan kepada saudara kita di Palestina, karena kita tidak sanggup memberikan bantuan secara materi. Hanya dua yang kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang Allah janjikan surat Al-Maidah tadi ya, ulaika humul ghalibun, mereka yang dimenangkan. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Karena sungguhnya Hizbullah itulah yang akan memenangkan pertarungan, Pak. Pada akhirnya Hizbullah yang akan memenangkan perseteruan yang tiada henti ini. Semoga saja ini membuat hati kita tersentuh, sehingga kita akan menyelipkan salah satu bait doa kita pada setiap munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendoakan saudara kita yang jauh, yang dia tidak tahu kita doakan itu, maka kata Allah, sebenarnya doa itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita mendoakan orang Palestina selamat, sebenarnya doa itu untuk diri kita sendiri, agar kita juga selamat dari dari penjajahan. Wah, kita nggak dijauh, wallahu alam. Ya. Sekarang saja kita bisa rasakan, kita tidak merasakan kita dijajah. Ya. Tapi sebenarnya penjajahan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Semoga saja ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.